selesai. Saudara, apaan itu? Itu alarm tiap awal bulan. Minggu pertama di awal bulan ya, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, hari ini saya sudah pulang jam 11, saya udah di rumah ya. Sekarang jam 12. Jam 12. Ini saya sudah pulang cepet. Jadi 3 hari Senin 3 kali teman saya yang orang Bulgaria itu ya, koleha saya cuma bisa datang mulainya jam 7 pagi. Maksudnya begini, cerita kok jadi ribet ya. Teman saya 3 hari Senin dia harus ke dokter kontrol. Dokter apa itu, apa sih, untuk kontrol atau ini badannya dia lah gitu ya. Jadi dia harus 3 kali Senin jam 10 pagi, setengah 10, jam 10 pagi itu ada di dokter ya, dokter obesitas kalau nggak salah, karena dia terlalu gemuk. Mulainya jam 10. Jadi tadi dia malah nggak mau masuk ya 3 kali Senin itu. Saya bilang ke dia, kalau nggak masuk ya saya cuma sendiri dong. Terus saya bilang, kenapa nggak kita mulai awal aja kerjanya gitu. Karena kita mulai kerja biasa jam 8 kan. Selesai itu jam 12. Akhirnya dia bilang, oh gitu, iya kamu bisa datang pagian, jadi paling enggak jam 7 sampai jam 9 dia masih bisa bantu kita dong ya, bantuin kerja di restoran. Terus nanti jam 9 dia berangkat ke dokter gitu, saudara-saudara ya. Jadi saya kasih tahu dia begitu. Akhirnya dia ngomong ke supervisor, ya Mida guys, bersama lagi Mbak Cilukba. Hari ini hujan. Saya baru pulang nguli ya guys. Tuh lihat tuh hujan. Hujan sepoi-sepoi ya. Nah, saudara-saudara, cerita ada kabar baik dan kabar nggak enaknya gitu ya. Biasalah. Ini apa-apa udah pada mahal ya guys ya. Kan saya udah pernah bilang guys ya, mau pindah kerja apa enggak gitu ya. Jadi saya baru nyadar kalau gaji saya itu dari 2010 guys, naik 1 euro 50 lah gitu ya. Nanti saya kasih lihat ya. Karena saya nih jarang ngontrol ini slip gaji gitu ya. Gitu. Jadi tapi karena kemarin banyak ya tempat kerjaan tuh ini sih apa sih, udah mulai nggak enak lah. Maksudnya bukan nggak enaknya ini, kayaknya saya tuh kayak dimanfaatin gitu ya. Saya merasanya seperti itu, tapi ya saya nggak mau berkeluh kesah gitu ya. Cuman saya mau cerita di lain sisi saya tuh punya keterampilan gitu ya, keterampilan mijat gitu ya. Jadinya saya tetap bersyukur lah. Jadi rencana saya mau pindah kerja atau mau cari kerjaan lain itu saya masih tanda tanya, tapi saya rundingin lagi nanti sama suaminya. Jadi gaji saya itu saudara-saudara ya dari 2010, coba saya baru nyadar kalau cuma naik, saya bilang cuma ya, karena ya kan dari 2010 sampai ke 2023 itu kan udah 13 tahunan gitu ya. 1,50 euro itu saudara-saudara. Ntar saya lihat slipnya ya. Oh iya saudara-saudara, itu kalau slip gaji itu dikirim ke email ya. Nah kayak saya, terus email itu juga harus pakai kode lagi gitu loh. Jadi saya makanya males ngecek gaji lah gitu ya. Terus dan di tempat saya kerja itu ya, slip gaji itu ada yang nanganin kan dari agen lain ya, dari administrasi yang ngurusin soal gaji-gaji gitulah, di luar dari tanggung jawab
si bos saya itu ya. Jadi mereka kayak bayar bayar perusahaan yang ngatur soal keuangan mereka lah gitu ya. Jadi makanya saya harus nyari di buku ini, buku-buku saya nggak hafal itu loginnya gitu ya, tapi udah ketemu ya. Sebentar ya, saya mau kasih lihat daftar gaji saya gitu ya. Jadi saudara-saudara juga buat perbandingan gitu ya. Ini bukannya mau ini ya, di Eropa itu juga apa-apa itu kan kalau kitanya sendiri yang nggak mau ngerti, nggak tahu gitu ya, ya itu akhirnya kayak begini gitu loh. Karena saya kan orangnya diem gitu ya, dan suami saya kalau ditanyain ini ya terserah kamu gitu ya. Jadi saya mau kasih lihat baru bulan Juli kemarin itu saya perhatiin gaji saya tuh naik 1 euro sih sebenarnya. Kan selama ini kan cuma dari 2010 itu cuma 12 kalau nggak salah ya, 12 tuh jadi 12,5, yang sekarang 13,5. Ntar saya kasih lihat nih kayak gini saudara-saudara, kayak begini gitu ya. Nih tuh kayak begini saudara-saudara, dilihat per tahunnya gitu ya. Saya kasih lihat nih biar tahu bukannya pamer, biar tahu di sini kerja gimana ya. Nah itu dari tahun 2010 saya kerja ya. Jadi kalau saya perhatiin dari 2002 itu sekitar 12 lah gaji saya gitu ya. 12 euro per jam. 12 euro per jam kaliin aja 16.000 ya. Kelihatannya emang banyak ya, tapi di sini biaya hidup tinggi saudara-saudara. Malah nih ya, saya perhatiin dari 2010 itu saya masih 10 apa 11 gajinya ternyata. Ini saya kasih lihat ya, 2000 ini sekitar tahun 2014 ya, sekitar tahun 2014. Nah tuh 11,51 ya. Ini kok ini ya, nah ya saya deketin tuh urlon, artinya gaji per jamnya 11,51, dan saya kerja tuh dari Juli 2010 ya. Nah terus ini saya perhatiin lagi 2020 jadi 12 ya, dari 11 jadi 12. Lalu lanjut lagi dari tahun 2022, tapi tetap tahunnya tetap ini bulan Desember nih, yang ini ya, nih yang ini Desember. Jadi berapa saudara-saudara? Dari 12,25 tuh ya. Dan kemudian 2023 bulan 6 gaji saya sejamnya jadi 13,50 saudara-saudara tuh ya. Urlon nih yang mesti lihat urlonnya ya, 13,50. Begitu saudara-saudara sampai sekarang. Jadi saya perhatiin itu orang-orang tuh, kalau teman-teman saya yang kerja di ini sih ya, di ini lain bukan di restoran, mereka juga udah 15-an kalau nggak salah ya. Nih yang nonton 15-an ya. Nih orang Indonesia yang kerja di Belanda, boleh komentar ya. Ini saya cuma cerita pribadi saya. Jadi itulah ya. Terus saya kadang-kadang jadi sedikit kecewa gitu. Tapi puji Tuhan sih saya ada sambilan lainnya saudara-saudara. Jadi jangan kecewa ya. Saya cuma iniin aja. Kadang-kadang sejak ibunya meninggal juga jadi kurang gimana sih. Itu bos saya itu kurang, sama pegawai kurang perhatian lah gitu ya. Kadang suka ada coffee drinken, maksudnya coffee drinken tuh istirahat. Biasanya kita tuh dikasih roti gitu loh, dibeliin roti dari bakery gitu ya. Ini sekarang cuma cookies kayak gitu-gitulah. Namanya kerja bersih-bersih itu kan berat juga ya saudara-saudara. Jadi harusnya tuh gimana gitu loh. Pokoknya kurang inilah sekarang saya. Akhirnya saya ceritain keluh kesah saya ke langganan-langganan saya ya saudara-saudara ya. Karena saya minta advice gitu kan, mereka kan juga kan ada yang kerja di bagian-bagian lain kayak di rumah sakit atau di panti jompo atau di pabrik gitu ya. Dan ternyata mereka tuh jauh lebih inilah tinggi gitu, dengan kerjaan yang sama lah
Di sini namanya kerja pasti capek ya, karena kerjaan yang gampang itu ya itu pakai fisik gitulah. Jadi ya akhirnya saya mau minta curhat-curhat gitu. Ada beberapa pelangganan nawarin saya, saudara-saudara, karena ada yang kerja di supermarket, ada yang kerja di panti jompo kayak gitu-gitu ya. Di panti jompo itu juga itu kan kayak ini pemerintah juga ya, jadi kalau dibilang ya boleh juga lah, karena banyak hitungan-hitungannya yang sangat menguntungkan gitu loh. Dan kerjanya juga kalau saya pikir kayaknya nggak berat ya, karena kan cuma iniin orang tua ya, bersihin rumah orang tua, bantu orang tua masak apa, belanja kayak gitu-gitu. Kenapa saya pengen kerja begini, karena di sini itu kalau kerja itu ada pensiunnya gitu, saudara-saudara. Jadi tadi lihat kan perbandingannya dari 2000, saya iniin 2010 tadi masih 11 apa 10 gaji saya gitu ya. Terus jadi 12, terus 12 naik lah 25 sen. Dari 25 sen tuh naik ke ininya juga lama, akhirnya dari yang tahun-tahun corona gitu kan dapat subsidi dari pemerintah kan, jadi harus otomatis kan pendapatan minimum orang-orang tuh dinaikin gitu. Akhirnya saya dapat segitu ya, 13.50. Kalau dibilang sih ya oke, yang penting ada kenaikan gitu. Cuman yang saya pengen ceritain di sini sekarang, kondisi di tempat kerja saya tuh personilnya sedikit gitu ya. Maka ada yang berapa keluar, nggak ada penggantinya, jadi yang diandelin tuh saya gitu ya. Puji Tuhan saya masih kuat ya saudara saya. Belum lagi di rumah pijet ya. Tapi akhirnya kemarin itu langganan situ banyak yang nawarin loh saudara saya. Akhirnya ada satu orang lagi nawarin di supermarket Albert Heijn saya sebutin aja ya. Itu juga lumayan. Sejamnya itu 14.50 itu kerjanya ngapain? Iniin produk, nyusun produk, ganti produk yang ada di rak-rak gitu ya. Cuman katanya sih berat juga ya, namanya pakan pulen apa gitu ya. Pokoknya yang bahasa Belanda, cuman bahasa Indonesia saya jelasin kayak gitu aja, yang gantiin produk-produk yang di rak-rak itu yang udah mau kadaluarsa dikedepanin, terus keluarin produk baru kayak gitu-gitu ya. Cuma 3 jam aja ya. Bisa pilih pagi atau malam. Sebenarnya saya udah kepingin gitu loh. Cuman saya bilang suami saya lagi, dia bilang pada deket juga ya, bisa jalan kaki ya. Dia bilang lagi, kamu juga udah ini paling itu kan juga berat. Ya udah kamu di rumah aja pijet gitu ya, maksudnya ini. Cuman saya mikir kadang pijet, saya nggak ada pensiun kan kalau pijet. Bisa juga sih ada pensiun, jadi saya penghasilan dari pijet itu saya harus bikin untuk simpenan untuk masa tua istilahnya gitu ya. Saya belum itu, dari dulu saya pengen kayak ini, cuman saya belum ngelakuinnya gitu. Tapi akhirnya saya sekarang ya, saya cuma mau kasih tahu aja ya perbandingan kerja di sini. Itu akhirnya ditawarin kalau di panti jompo juga kurang lebih 15 euroan ya 1 jam itu ya. Pokoknya kaliin aja 16.000 saudara-saudara ya, sejam itu ya. Dan kerjanya juga paling satu hari itu cuma berapa rumah gitu ya, 2 atau 3 rumah, ngebersihin rumah orang tua atau bantuin orang tua gitulah gitu ya, namanya di panti jompo. Terus kalian di supermarket yang itu saya bilang si AHA itu namanya Albert Heijn ya, 14,50 € lumayan kok saya bilang ya. Kemarin saya baru bicara nih 14,50 begitu 3 bulan sekali mereka tuh ada voucher untuk belanja, bukan voucher, duit, dikasih duit 75 € di rekening untuk belanja. Jadi boleh digunain dan itu nggak dipotong pajak ya. Biasa kita kan kalau di sini kalau ada kado atau ada apa dipotong pajak, ini enggak, jadi langsung ke rekening kita gitu. Itu langganan saya itu baik banget ya. Coba Rahel, coba kalau ini saya langsung ngomong sama bosnya gitu. Tapi saya bilang pikir-pikir dulu, ya udah pikir-pikir. Terus saya ngobrol lagi sama satu lagi, ambil Rahel, ambil. Karena kan saya biasanya tuh kalau nama langganan itu karena udah ya pelangganan tetangga gitu kan, jadinya mereka tuh kayaknya ngebantu gitu loh. Atau ada yang akhirnya ada satu bilang ya udah kamu ini aja, berhenti aja, terus fokusin ke ini, ke salon ini gitu. Cuman saya nih artinya susah gitu loh, karena
dari saya kerja yang di restoran itu, dari ibunya masih ada sampai nggak ada tuh, sampai personil yang lain tuh udah pada keluar semua, tinggal saya doang. Itu ada tinggal saya sama satu orang. Itu juga mereka ada bukan pegawai, jadinya mereka malah dapat bukan digaji lagi, dapat apa sih, presentase gitulah. Jadi cuma saya aja kalau dipikir-pikir yang pegawai gitu. Terus akhirnya ya udah, saya putusin saya belum siap untuk. Tapi nanti kalau suami saya masih, ini kan suami saya masih kerja ya, suami saya malah ini juga udah pensiun tapi dia masih dipakai ya saudara. Jadinya puji Tuhan. Terus hari ini tadi dia telepon saya, kemarin saya kan soal ini saya ceritain ya ke suami saya, gini-gini nih ada langganan kasih masukan, terus malah kasih kerjaan gini-gini. Terus kamu pikir-pikir dulu gini-gini. Maksudnya saya tuh kan udah umur juga, ngapain sih cari-cari yang ya ini istilahnya saya udah punya talenta, udah punya skill gitu kan, sebenarnya udah cukup gitu. Kenapa saya kok mikir-mikir yang lain? Karena saya gimana ya, di tempat kerja itu pokoknya udah nggak enak lah gitu loh, karena ya yang diandelin cuma saya gitu, dan harusnya mereka ambil 1-2 orang gitu ya, karena biasanya berempat, ini cuma berdua, jadi apa-apa saya yang ini. Jadi saya agak ya dibilang capek ya capek gitu ya. Terus lagi kalau di rumah gitu kan, saya juga harus bersih-bersih juga di rumah, belum lagi setiap hari ada langganan. Nah hari ini nih ada sebenarnya 2 langganan malah, dengan 2 langganan, 1 pingin 2 jam gitu. Terus untungnya yang 1 nggak jadi, jadi saya bisa cerita begini ya, saya bisa istirahat. Nanti jam 5 ada langganan, sekarang 2:30, tadi saya barusan makan dulu. Terus saya mau cerita ini. Dan puji Tuhan hari ini suami saya malah kemarin itu bilang, saya juga malah mau nanya untuk minta gaji per jam saya dinaikin, jadi nambah berapa euro gitulah ya gitu. Dan ternyata saudara-saudara, tadi suami saya telepon, dia dinaikin saudara-saudara ya. Makanya saya pikir ya udahlah, puji Tuhan, mungkin Tuhan adil gitu ya. Saya nggak, pendapatan saya ya kalau untuk saya sendiri ya cukup gitu ya. Terus puji Tuhan suami saya malah istilahnya dinaikin juga gitu loh. Jadi ya mungkin ini jawabannya ya, kalau saya tuh ngapain gitu, apa yang dicari gitu kan. Terus ya udah, akhirnya suami saya tadi bilang, puji Tuhan, apa dia bilang, bukan puji Tuhan, dia bilang apa sih, saya ada kabar seneng, ini saya di apa, pengajuan saya disetujuin lah gitu. Terus akhirnya saya bilang, walaupun udah lama juga dia kan nggak naik pokoknya sejak corona itu ya, karena dia sendiri juga, dia tuh sebenarnya udah pensiun, cuman dia dipakai lagi, jadi cuma seminggu 3 kali gitu saudara-saudara ya. Saya juga kerja juga seminggu 3 atau 4 kali gitu ya. Kalau saya sih kerja untuk, sebenarnya sih untuk pensiun ya. Kalau di sini di rumah aja bengong-bengong gitu juga ngapain gitu ya. Walaupun saya punya keterampilan gitu kan. Keterampilan itu kan cuman kerjaan sampingan gitu, tapi itu yang official ya, bukan yang, kalau di sini kan nggak boleh, kalau misalkan bukan nggak boleh sih, cuman ngumpet-ngumpet, tapi kan bahaya, itu namanya kerja gelap gitu. Oke lah saudara-saudara, gitu aja, puji Tuhan ya. Saya cuma mau ceritain ini karena saya udah dapat jawabannya. Tuhan tuh nggak pernah apa sih, Tuhan tuh adil gitu loh. Dia tuh nggak pernah ngurangin kebutuhan kita gitu, selalu dicukupin gitu. Jadi ya puji Tuhan, saya udah sedikit dapat jawaban. Mungkin saya nggak dipindah ya, jadi saya tetap begini aja, nikmatin langganan, ngumpulin langganan. Berteman boleh, tapi nggak usah banyak-banyak, ribet kalau mending ngumpulin langganan ya gitu. Kemarin saya seneng udah dapat masukan kayak gitu-gitu, terus akhirnya ya begini saudara-saudara ya. Ini berita baik dan berita tidak baik, tapi dibikin baik aja ya. Cikidot, saya sekarang lagi nyiapin ini juga, nyiapin
buat liburan bareng teman kemarin itu kan ya udah siap-siap ya gitu. Terus nanti saya mau nukerin duit karena tempat jalan-jalan kita itu, negara yang kita kunjungin itu beda duitnya, bukan duit euro. Jadi saya udah pesen, nanti hari Sabtu saya ambil ya, nanti saya bikin vlog lagi ya. Ikutin kegiatan saya, jangan bosen ya. Gitu ngomong melulu ya. Cikidot.